Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin. Pada video apresiasi prosa fiksi kali ini, kita akan membahas tentang unsur intrinsik pada prosa fiksi dan unsur intrinsik pada puisi. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Unsur intrinsik pada prosa fiksi terbagi menjadi 8 bagian, yaitu ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, dan amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok yang menjadi dasar cerita. Tema tidak digambarkan secara langsung oleh pengarang, melainkan dapat ditemukan melalui alur, tokoh, ataupun dialog antar tokoh. Yang kedua ada tokoh, yaitu individu ciptaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Lalu yang ketiga ada alur, yaitu urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Secara umum, struktur alur meliputi situasi cerita, pengungkapan cerita, menuju adanya konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Yang keempat ada latar. Latar adalah keterangan, petunjuk yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang, yaitu cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Yang keenam, gaya bahasa, yaitu keseluruhan gaya pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Yang ketujuh, penokohan, yaitu penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Dan yang kedelapan, amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan seorang pengarang. Unsur intrinsik pada puisi terbagi menjadi unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Yang kedua, rasa. Rasa yaitu ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Yang ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat maupun tersirat. Kemudian, unsur intrinsik fisik pada puisi terdiri dari 8 bagian, yaitu diksi, tipografi, rima, kata konkret, imaji, ritma, larik, dan bait, serta majas. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada 2, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Yang kedua, tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Yang ketiga ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Keempat, kata konkret. Kata konkret adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Kelima, ada imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang keenam, ritma. Ritma atau yang bisa disebut irama adalah naik turun, keras lembut, tinggi rendah, dan panjang pendeknya intonasi dalam puisi.
ketujuh yaitu larik dan bait. Larik adalah bait dan bait adalah serangkaian baris puisi yang memiliki suatu pola tertentu. Dan yang terakhir, majaz. Majaz adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Majaz juga dapat diartikan sebagai gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif atau berupa kiasan. Baik, sekian penjelasan saya tentang unsur intrinsik pada prosa fiksi dan puisi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.